Hai, nama saya Pandrotasi Sebastian Urban Tobing dari 11 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas, pasti kita juga memiliki tentara yang mutlak sebagai benteng pertahanan negara ini. Tapi kamu tahukah bahwa sejarah lahirnya TNI? Jadi hari ini saya akan membagi menjadi 3 subbab, yaitu A. Badan Keamanan Rakyat, B. Tentara Keamanan Rakyat, dan C. TKR, TRI, dan TNI. A. Badan Keamanan Rakyat. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno masih bersikap hati-hati terhadap pemerintahan Jepang. Hal ini dikarenakan Jepang masih tidak senang terhadap perubahan status quo bangsa Indonesia, yaitu berubah dari negara jajahan menjadi negara merdeka. Sikap Soekarno yang berhati-hati tidak disukai oleh para golongan pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda mempelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap Soekarno yang hati-hati ini masih dipertahankan olehnya. Hal ini terbukti pada waktu diadakannya sidang PPKI pada 22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi ini, dalam sidang itu diputuskan untuk pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. BKR merupakan bagian dari BPKKP, yaitu Badan Penolongan Keluarga Korban Perang. Tujuannya dibentuknya BKR untuk memelihara keselamatan masyarakat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Namun harus diingat bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir tahun Agustus 1945, Indonesia masih tidak memiliki tentara. Pembentukan BKR menimbulkan pro dan kontra. Hal ini dikarenakan para pemuda tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan BKR. Maka para pemuda membentuk badan-badan perjuangan sendiri, atau disebut dengan Laskar. Dimulai dari Soekarno dan Abdul Malik yang membentuk Komite Pan Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas untuk melucuti senjata Jepang dan merebut gedung-gedung yang masih dikuasai oleh Jepang. Pembentukan Komite Pan Aksi juga disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan pemuda lainnya di daerah masing-masing, yaitu sebagai berikut. Di Aceh terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia dan BPI atau Badan Pemuda Indonesia. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas. Di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Di Lampung terdapat API Angkatan Pemuda Indonesia. Di Bengkulu terdapat PRI atau Pemuda Republik Indonesia. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI atau Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI atau Pemuda Persatuan Rakyat Indonesia. Di Bali terdapat AMI atau Angkatan Muda Indonesia dan PRI Pemuda Republik Indonesia. Dan di Sulawesi Selatan terdapat PNI atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia dan AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia. B. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir September 1945, wilayah Indonesia belum memiliki tentara yang secara resmi dan profesional. Yang ada hanya BKR saja atau Badan Keamanan Rakyat. BKR hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing. Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC atau South East Asian Command yang mendarat di Jakarta pada 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin oleh Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai negara jajahan pada masa sebelum 17 Agustus 1945. Hal ini membuat Jepang semakin gencar untuk mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda yang sedang melakukan usaha pelucutan senjata dan perebutan kekuasaan. Pada 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, Panglima dari AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies. Kedatangan tentara ini juga dibonceng oleh Nica. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Indonesia yang akhirnya timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuasaan asing, terutama terhadap Belanda. Dikarenakan hal itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL atau
Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentukkan tentara kebangsaan. Urip Sumoharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia termasuk juga lulusan pertama di sekolah perwira di Meester Cornelis yang didirikan Belanda. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintahan pada 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Dari TKR, TRI, dan TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia masih terus berubah pada awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan Keamanan Rakyat dinilai belum menunjukkan suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dari tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah pada 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah pengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi dengan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan pada maklumat pemerintah yang tertanggal 26 Januari 1946. Dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan bank dan badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dengan ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia dan TRI Angkatan Udara yang disebut dengan AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Dikarenakan pihak Belanda yang gencar melakukan serangan sehubungan dengan gerakan itu, maka pada 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota Angkatan Perang yang tergabung dalam TRI sebagai anggota kelaskaran dimasukkan dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bersama dengan namanya TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Sekian, terima kasih.